Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Noval. Terdengar suara saya, Noval? Iya, Kak. Oke. Oke, kalau gitu udah ada kamu di sini. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Kita masuk ke pembahasan PAT IPS. Silakan dibuka dulu modulnya. Oke. Oke, Noval, udah terlihat share screen saya di layar. Apakah sudah dibuka juga Udah, modulnya? Kak. Udah. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya pembahasan PAT 3 ya. Karena kita kayaknya berhubung satu kali pertemuan aja di PS ini. Jadi kita bisa langsung loncat aja kita ke PAT 3. Jadi yang 1 2 nggak apa-apa kita lewatin dulu. Jadi untuk pertemuan ini kita akan mulai di PAT 3. Sudah dibuka? Oke, bisa kita mulai, Nova? Iya, Kak. Oke. Coba Noval, kakak minta tolong dibacain coba pertanyaannya. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan yaitu Oke, nah ini ditanyakan kira-kira aktivitas manusia yang seperti apa sih yang bisa untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah yang pertama, coba kamu melihat dulu yang jawaban yang A-nya ini nih. Nah ini coba kamu lihat yang A, ya tertutup pada globalisasi dan memenuhi sendiri. Nah, kira-kira kalau misalkan kamu tertutup nih sama globalisasi, katakanlah kamu nggak mau pakai handphone, smartphone, nggak mau pakai Android, nggak mau pakai iPhone, kira-kira apakah kebutuhan kamu bakal terpenuhi? Gimana, Noval? Kita lihat yang A enggak, nih. Kak. Enggak, ya, bagus. Ya, karena kalau misalkan kita merasa hidup itu tertutup, kita takut ngapa-ngapain ya, kita nggak mau terbuka. Bahkan parahnya kalau tertutup pada globalisasi, ya kita nggak mau terbuka dengan orang lain, kita nggak mau membuka informasi luar, kita taunya ya diri kita sendiri aja yang di rumah tuh kayak apa, gitu. Oke, berikutnya yang B, ya. Kamu lihat di sini katakan bahwa mereka mengembangkan berbagai macam teknologi ya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, kira-kira kalau misalkan kamu nih mau mengembangkan teknologi, kira-kira apakah kamu bisa memenuhi kebutuhan hidup? Katakanlah, misalkan saat ini kamu kesulitan masak karena masih pakai tungku kayu, masih pakai arang segala macam. Nah, kamu ingin mengembangkan teknologi itu supaya cepat masaknya, kamu membuat kompor dari gas. Nah, kira-kira apakah itu merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan kamu? Iya, Kak. Ya, oke. Berarti kalau sampai sini kita langsung ketemu ya jawabannya yang B. Ya, karena di sini kita ketemu nih kata kuncinya, yaitu mengembangkan berbagai macam teknologi. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini ada lagi nih yang bedain nanti. Misalkan yang C, kamu lihat, mereka akan memenuhi sendiri kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Nah, ini sebenarnya udah salah banget nih, karena kan manusia sebagai makhluk sosial pasti kita bakal membutuhkan orang lain.
Contohnya, misalkan kamu merasa bahwa bisa sendiri, mau ngerjain suatu bisa sendiri, tapi ketika kamu nanti amit-amit sakit, terus kamu misalkan ada musibah, apakah kamu akan memenuhi kebutuhan kamu sendiri? Kamu nggak bisa jalan ke pasar, kamu nggak bisa jalan ke Indomaret, kamu nggak bisa masak, bangun dari kasur nggak bisa. Nah itu kan nggak bakal lah yang namanya manusia itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, apalagi di sini langsung ada kata kuncinya tanpa bantuan orang lain. Nah ini kan nggak mungkin banget nih kalau misalkan manusia itu hidup bisa sendiri, ya. Terus yang D, nah ini bisa menjadi jebakan nih, kamu pasti bisa terkecoh nih antara B atau D ya, karena yang D di sini dikatakan mereka melakukan kerja bakti hanya untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas. Nah ini sebenarnya kerja baktinya bagus ya, tapi hanya untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas. Nah ini yang akan menjadi masalah baru gitu. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah yang B. Ya, oke, bagus Noval. Ya, jawabannya adalah yang B. Nah ini tadi pembahasannya. Pertama, apabila manusia hidup secara tertutup, ya otomatis ia akan terputus juga nih dengan perkembangan dunia luar. Misalkan tadi kamu tertutup, nggak mau tahu misalkan ada apa sih, tetangga kamu lagi kenapa sih, itu kan merupakan cara kehidupan yang tertutup. Dan berikutnya juga di sini, hal ini juga tidak sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Nah ini yang tadi saya jelaskan ya, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Noval? Gak ada? Gak ada, Pak. Gak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Oke, yuk Noval, dibacain lagi. Perbedaan potensi setiap daerah menghasilkan kegiatan yang saling menguntungkan antar daerah. Keuntungan yang diperoleh kedua daerah yaitu. Oke, apa udah nemu jawabannya Noval? Kira-kira apa? Kira-kira keuntungannya apa nih? Kalau misalkan ada kegiatan perdagangan itu antar wilayah yang punya potensi berbeda. Misalkan di pasar Minggu itu potensi daerahnya buah alpukat. Terus lanjut di wilayah Jagakarsa itu potensinya adalah buah nangka misalkan. Nah kira-kira apa nih keuntungannya nih yang diperoleh dari dua daerah itu? Mana kira-kira? Apakah udah nemu Noval A, B, C atau D? Yang B, Kak. Yang Yang B. B, oke, memenuhi permintaan kebutuhan barang dan atau jasa setiap daerah. Coba kita lihat jawabannya. Oke, benar jawabannya Noval yang B. Nah, tapi kenapa nih kok bisa yang B? Ya, pertama kita kulik dulu deh nih dari yang jawaban yang A, menjual barang dan atau jasa ke daerah lain dengan harga tinggi. Nah, ini kan merupakan hal yang tidak boleh dilakukan kecuali memang barang tersebut itu merupakan barang atau jasa tersebut itu merupakan hal yang mewah atau bisa dibilang yang sedikit, potensinya sedikit banget, atau misalkan susah dicari. Nah ini boleh dihargai dengan tinggi. Tapi misalkan di sini adalah bagaimana caranya menguntungkan. Ya kalau misalkan balik lagi ke soal adalah kegiatan yang menguntungkan antar daerah. Apabila salah satu daerah tadi saya bilang di wilayah Pasar Minggu itu tadi ada alpukat potensinya, dia menjual dengan harga tinggi. Apakah di wilayah Jagakarsa itu mau beli dengan harga tinggi? Tentu tidak, karena pasti kan bakal keberatan. Sama lah dengan kamu misalkan di rumah kamu ini lagi nggak ada alpukat atau bahan-bahan bahan-bahan makan lainnya atau makan minum lainnya. Kalau misalkan kamu mau beli ke daerah lain yang ada, kamu bela-belain ke daerah lain dengan harga tinggi, ya itu baru kamu pasti bakal mikir lagi, nggak mau mahal banget ini harganya itu, ya. Nah lalu yang C, di sini lagi-lagi ada kata kuncinya dengan harga tinggi, ya.
Karena ini kan nggak mungkin dong kalau misalkan kamu mau beli bahan baku dengan harga tinggi, nggak taunya di wilayah lain itu ada yang lebih murah, bukannya untung malah rugi, ya kan? Berikutnya di sini membuka kesempatan monopoli pasar. Nah, di sini kita menemuin kata monopoli. Menurut Novel tahu nggak sih monopoli itu apa? Halo Novel. Kira-kira Novel tahu nggak sih monopoli maksudnya apa? Novel Nggak tahu. santai aja kita. Nggak tahu, oke. Kalau monopoli mainan tahu? Tahu. Tahu, oke. Nah, sebenarnya konsepnya sama, monopoli mainan sama monopoli pasar, ya. Di sini saya tandain lagi monopoli pasar. Nah, sebenarnya kalau misalkan membahas tentang monopoli, di sini dalam arti kata lain itu kesempatan menguasai, ya. Jadi misalkan di wilayah kamu nih, katakanlah kamu tinggal di Pasar Minggu tadi, kamu nggak punya yang namanya buah nangka, ya. Ternyata di wilayah tetangga kamu yang dekat Pasar Minggu tuh Kalibata deh ya, Pasar Minggu Kalibata kan deketan. Di wilayah Kalibata itu dia merupakan potensi dari buah nangka, suka panen buah nangka. Nah, karena tahu di wilayah kamu, di wilayah Pasar Minggu itu nggak punya potensi nangka, alhasil orang-orang Kalibata itu datang ke wilayah kamu, ke wilayah Pasar Minggu, menjual nangka, lalu menguasai pasar itu tadi yang monopoli pasar. Nah, inilah yang membahayakan. Jadi orang-orang dari Kalibata ini dia pokoknya nggak mau ada saingan dagang. Dia nggak mau kedatangan orang Jagakarsa, dia nggak mau kedatangan orang Tebet, dia nggak mau kedatangan orang Cililitan segala macam. Ya, itulah maksud dari monopoli pasar. Jadi wilayah kamu nih dikuasain nih sama orang-orang Kalibata nih untuk menjual nangka. Jadi kamu nggak tahu misalkan perbedaan nangka dari Kalibata kayak gimana, terus bedanya nanti sama di Jagakarsa gimana, bedanya sama di Cililitan gimana. Jadi seperti itu, ya, monopoli pasar. Sama kayak kamu lagi main monopoli, bagaimana kamu ini mau menguasain satu negara nih. Kamu pengen menguasain wilayah Cina. Kamu harus membeli tanahnya dulu, tanah di Cina, lalu nanti membangun hingga akhirnya sampai gedung, sampai apartemen atau sampai jadi hotel. Ya, dengan harga yang mahal apabila ada yang datang, ya kan, itu kan konsep dari monopoli. Nah, oke, bagus. Jadi nomor 2 kita ketemu nih, jawabannya adalah yang B. Nah, dengan adanya perbedaan potensi antar daerah akan membuat masing-masing wilayah memiliki rasa saling membutuhkan. Nah, itu tadi, misalkan wilayah kamu membutuhkan sesuatu yang nggak ada nih, misalkan tadi buah-buahan yang nggak ada, nah pasti kamu akan mencari ya ke daerah lain yang punya potensi, dan tentunya dengan harga yang tidak tinggi. Ya, itu tadi kata kuncinya, dengan harga yang normal di pasaran. Sampai sini paham? Nova, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, berarti kita lanjut. Oke, nomor 3. Yuk, Nova, kita lanjut. Berdasarkan hasil transaksi perdagangan internasional, jumlah ekspor Indonesia meningkat. Salah satu negara tujuan ekspor timah Indonesia adalah Singapura. Kegiatan yang dilakukan Singapura merupakan salah satu contoh peran rumah tangga luar negeri sebagai. Oke. Nah, di sini kita cari kata kuncinya dulu. Ya, yang pertama adalah langsung ketemu nih, ekspor. Ya. Berikutnya di sini salah satu negara tujuan ekspor, ya, tujuan ekspor adalah Singapura. Nah, kira-kira kalau misalkan dari ABCD, ini ada konsumen, produsen, investor, distributor. Nah, kira-kira kalau ekspor itu ngapain sih, Nopal? Kegiatan ekspor.
menyalurkan barang Mm-mm. Menyalurkan barang. Oke, bagus dari ya. Berarti di sini siapa yang menyalurkan barang nih? uh, eh Santai aja, nggak apa-apa. Indonesia, Pak. Indonesia yang menyalurkan barang. Oke, betul. Ya, Indonesia yang menyalurkan barang. Berarti yang menerima barang siapa? Singapura. Singapura. Oke, bagus. Nah, berarti Singapura itu ngapain nih dia nih? Sebagai penerima, sebagai pembeli berarti dia merupakan Konsumen. konsumen. Berarti nomor 3 ketemu jawabannya adalah yang A. Oke, bagus Noval. Nah, ini kita masuk pembahasan singkatnya atau pembahasan intinya ya. Di mana ekspor ini sama dengan menjual ya atau mengirimkan tadi bagus ya. Makanya di sini kita ketemu nih jumlah ekspor Indonesia meningkat atau kalau misalkan mau diganti kata-katanya jumlah penjualan Indonesia meningkat ya. Salah satu negara tujuan penjualan timah Indonesia adalah Singapura. Ya. Kegiatan yang dilakukan Singapura merupakan contoh salah satu peran rumah tangga luar negeri sebagai konsumen. Oke, bagus Noval ya. Lalu berikutnya di sini impor. Ya. Impor di sini kalau misalkan kamu mau supaya gampang menjelaskannya atau mengertinya, itu bisa sama aja membeli. Membeli itu ya sama aja dengan konsumen. Ya. Misalkan di sini saya ganti. Berdasarkan hasil perdagangan internasional, jumlah impor Indonesia meningkat. Ya. Salah satu negara asal impor kedelai Indonesia adalah Brazil. Kegiatan yang dilakukan Brazil merupakan contoh peran rumah tangga luar negeri sebagai, nah ini saya balik-balikin nih. Gimana Noval? Tadi intinya adalah Brazil ini merupakan negara asal impor kedelai Indonesia. Jadi Indonesia mengimpor kedelai dari Brazil. Berarti di sini peran Brazil itu sebagai apa nih? Sebagai produsen. Sebagai produsen, oke bagus. Ya berarti Noval fokus nih konsen nih bagus ya. Jadi tadi cuma dibalik-balik aja intinya. Kalau misalnya kamu fokusin di sini tadi, takutnya kalau kamu berpikiran atau mendefinisikan ekspor impor ya memang betul itu perdagangan internasional di mana ekspor itu keluar, impor itu ke dalam. Tapi di sini bisa lagi dibuat sederhana mungkin di mana ekspor itu ya sama aja artinya sama menjual ya. Di mana penjualan itu dilakukan oleh produsen dan distributor. Produsen yang menciptakan, distributor yang mengirimkan gitu. Jadi impor sama dengan membeli ya. Orang yang membeli udah pasti disebut konsumen ya. Orang yang mengimpor alias membeli itu udah pasti konsumen. Jadi seperti itu. Oke, bagus Noval. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Yuk, next. Nomor 4. Rumah tangga konsumen berperan menyediakan faktor produksi untuk menunjang proses produksi perusahaan. Balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen atas penyediaan tenaga kerja adalah Oke, nah di sini balas jasa alias apa yang didapetin sama rumah tangga konsumen. Ya, di sini saya tandain lagi balas jasa yang diterima sama rumah tangga konsumen atau RTK atas penyediaan tenaga kerja. Ya, jadi di sini apa sih yang didapat intinya sama si tenaga kerja sama si karyawan ini apa yang didapat sih kira-kira? Misalkan kamu kerja nih, kamu kan sebagai rumah tangga konsumen, kamu menyediakan tenaga kerja atau misalkan kamu sebagai pekerjanya. Nah, biasanya kalau pekerja itu dapatnya apa sih dari A B C D ini?
Yang apa? Yang A, oke, upah. Sip. Ya. Jawabannya adalah yang A, betul. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini. Upah adalah balas jasa atas hasil kerja. Jadi kurang lebih sama, ya. Sama atas hasil kerja. Tandain ya, atas hasil kerja. Jadi misalkan kamu kerja, ya digantinya dengan upah, bukan dengan sewa. Kalau sewa, di sini kamu lihat lagi adalah balas jasa atas pembayaran, ya, balas jasa pembayaran atas lahan yang digunakan untuk produksi. Jadi misalkan kamu bikin perusahaan, itu kan pasti nggak punya tanah dong, harus nyari tanah dulu, harus nyari wilayah. Dan misalkan nggak mau beli, atau misalkan ya kadang-kadang juga berat juga untuk langsung beli ya perusahaan baru. Jadi kamu akan mencari lahan yang bisa dipinjemin dulu nih, istilahnya dipinjemin, ya. Nah, untuk memberi balas jasa atau memberi kepada yang punya tanah adalah namanya sewa, ya, uang sewa, gitu. Nah, lalu berikutnya bunga modal. Nah, di sini bunga modal adalah balas jasa kepada peminjam modal usaha. Misalkan Noval ini katakanlah miliarder, Crazy Rich Pasar Minggu atau Crazy Rich Kalibata, Crazy Rich Jakarta, segala macam itulah. Nah, Noval ini memberikan pinjaman ke saya. Saya mau bikin usaha ayam goreng, tapi saya nggak punya modal. Noval memberikan modal ke saya, pinjaman modal ya, bukan ngasih ya, bukan giveaway. Ngasih pinjem modal, ngasih pinjem uang itu sebesar 10 juta. Ya, itu dinamakan modalnya. Nah, nanti ketika saya membuat usaha, ayam goreng saya sukses segala macam, ayam goreng saya untung berkali-kali lipat, saya akan membalikan atau mengembalikan 10 jutanya yang tadi ke Noval, ya. Itu dengan bunganya, dengan keuntungannya, persenannya. Nah, keuntungannya itu disebut sebagai bunga. Jadi bisa jadi saya memberi bunga itu sekitar 10% ya. Dari 10 juta berarti bisa sekitar 100 ribunya. Jadi saya balikin ke Noval itu bisa 10 juta 100 ribu. Jadi seperti itu ya Noval bunga modal. Intinya adalah mengembalikan kepada peminjam modal usaha balas jasa. Nah, biasanya balas jasa ini dalam bunga modal ini ada lebihannya. Makanya tadi saya bilang ngasih ke Noval nggak sama, nggak 10 juta doang, tapi ada bunganya, ada keuntungannya dari hasil ayam goreng saya, gitu. Lalu berikutnya di sini laba usaha yang D ya. Balas jasa kepada pengelola rumah tangga produksi. Nah, kadang-kadang di sini kita bakal kebalik nih. Mana upah, mana laba usaha, mana upah, mana laba intinya. Nah, upah di sini ya. Biasanya kalau misalkan kita membahas tentang upah ini untuk karyawan. Karyawan atau pekerja. Ya. Sedangkan untuk laba usaha ini biasanya yang mendapatkan adalah bos alias petingginya ya. Tinggi perusahaan. Misalkan tadi kamu menjadi bos ayam goreng ya. Ayam geprek lah, bos ayam geprek bensu segala macam. Nah, misalkan dalam 1 tahun ini kamu punya untung sekitar 50 juta atau 50 miliar lah, kita gedein lagi nggak apa-apa. Punya keuntungan 50 miliar. Nah, dari 50 miliar ini nanti ada persenannya nih. Misalkan kamu nanti dapat persenan sekitar 5 juta. Ya, 5 juta ini bisa masuk ke kantong kamu. Ini yang dinamakan sebagai laba usaha. Beda sama upah. Upah itu apa yang hanya dikerjakan, yang didapetin cuma sama karyawan aja, sama kelas atau kelas-kelas pekerja. Sedangkan kalau laba usaha ini biasanya dipegang atau didapatkan oleh bos. Ya, bos-bos perusahaan.
petinggi perusahaan atau misalkan yang pemegang modalnya juga bisa dapat laba usaha. Ya. Sampai sini paham, Noval? Kira-kira apa sih yang membedakan upah sama laba? Karena nanti bisa juga kebalik nih, bisa kecoh nih. Gimana, Noval? Paham, Pak. Paham. Oke, kalau gitu bisa kita lanjut? Lanjut berarti ya? Bisa. Oke. Oke, nomor 5, Noval, silakan. Yuk, Noval, nomor 5. Dalam hubungan pelaku ekonomi dua sektor, aliran barang dan atau jasa dari sektor pemerintah menuju sektor rumah tangga berupa. Oke, nah ini kita tandain dulu kata kunci dalam soalnya, ya. Di sini inti dari pertanyaannya atau kata kunci di pertanyaannya adalah apa sih yang diberikan sektor pemerintah atau rumah tangga pemerintah kepada sektor rumah tangga, ya, entah itu konsumen, entah itu produksi. Tapi di sini yang lebih ditanyakan adalah rumah tangga produsen, ya. Kira-kira apa sih yang diberikan sama pemerintah buat rumah tangga? Kira-kira ada jawaban dari Nopal? Yang B, Kak. Yang B, memberikan layanan kesehatan. Oke, masuk akal juga. Tapi untuk nomor 5 di sini kan kita kaitannya masih berkaitan dengan ekonomi, ya. Untuk yang nomor 5 jawabannya adalah yang C, ya. Nah, kenapa yang C? Karena di sini kamu lihat dulu yang B, di mana di sini memberikan layanan kesehatan. Ya, memang betul pemerintah juga bisa memberikan layanan kesehatan. Tapi di sini balik lagi nih. Nah, saya tanda dulu. Balik lagi di mana di sini hubungan pelaku ekonomi. Ya. Jadi sebenarnya benar-benar aja pemerintah juga memberikan layanan kesehatan, tapi apa sih yang pemerintah berikan secara ekonomi, ya, secara ekonomi kepada sektor rumah tangga, ya. Jadi jawabannya adalah yang C, menjadi pemasok faktor produksi bagi UMKM, usaha kecil, usaha menengah kecil mikro. Nah, kenapa bukan yang A, Kak? Karena di sini kamu bisa melihat, ya, untuk yang A, di sini kan nggak mungkin pemerintah itu mengambil faktor produksi, alias dia ngambil modal, berarti malak ya kalau ngambil modal, terus mengambil karyawannya, ngambil SDM-nya, karena kan nggak mungkin, ya. Itu bukan merupakan tugas dari rumah tangga pemerintah. Lalu yang D, nah ini sebenarnya bisa menjadi kecohan juga nih kamu kalau misalkan buru-buru bacanya nih antara B, C atau D, ya. Karena kalau yang A di sini kan nggak mungkin pemerintah itu mengambil, ya, nggak mungkin pemerintah itu ngambil haknya negara, haknya rakyat. Nah di sini adalah pemerintah menyediakan faktor produksi. Nah sampai sini betul nih. Memang betul pemerintah bisa menyediakan faktor produksi, bisa menyediakan modal, pinjaman modal, atau pemerintah juga menyediakan karyawan, ya, orang-orang yang dilatih lalu nanti disalurkan ke perusahaan-perusahaan atau rumah tangga produsen. Tapi di sini kenapa bisa salah? Itu kamu lihat lagi di sini. Rumah tangganya adalah RTK alias rumah tangga konsumen. Ya. Seharusnya kalau misalkan mau jawaban yang benar adalah rumah tangga produsen, ya. Jadi bukan rumah tangga konsumen, yang tepat adalah rumah tangga produsen, ya. Jadi untuk nomor 5 jawabannya yang C, ya. Nah, di sini rumah tangga pemerintah bertugas sebagai produsen. Ya, memang betul pemerintah juga bisa menjadi produsen, alias pemerintah juga bisa membuat hasil-hasil yang ekonomi. Misalkan pemerintah juga bisa membuat bisa membuat makanan, bisa membuat tadi alat-alat kesehatan segala macam, ya.
Lalu berikutnya pemerintah juga bisa sebagai konsumen. Ya, berarti di sini pemerintah juga bisa menjadi pembeli. Pembeli hasil produksi. Ya. Tadi kalau yang produsen, pemerintah juga bisa menciptakan barang. Barang atau jasa. Ya. Lalu berikutnya di sini regulator. Nah, ini juga sering ditanyakan nih, maksudnya apa sih pemerintah sebagai regulator? Kira-kira paham, Noval? Regulator tuh kayak apa sih maksudnya? Lupa, Kak. Lupa, oke, nggak apa-apa. Nah, ini biasanya sering ditanyakan nih pemerintah sebagai regulator. Maksudnya adalah pemerintah sebagai pencipta kebijakan. Ya, pencipta kebijakan. Misalkan di suatu daerah, katakanlah sekarang, pemerintah ini sebagai regulator harga minyak goreng. Makanya kalau Noval tahu, sebelumnya kan pemerintah pernah mengatakan harga minyak harus 14.000. Nah, itu merupakan peran pemerintah sebagai regulator. Ya, alias pemerintah ini membuat kebijakan nih, harga minyak goreng nggak boleh dari 15.000. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang paham, Noval? Atau minta dijelasin ulang mana? Nggak apa-apa. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nomor 6. Yuk, Noval. Permintaan tenaga kerja sehingga pengangguran semakin bertambah. Peran rumah tangga produsen mengatasi masalah tersebut adalah meningkatkan. Oke, nah ini sebenarnya pertanyaan yang agak mudah ya, dengan jawaban yang sebenarnya langsung kelihatan nih. Kenapa bisa dikatakan mudah? Karena di sini kita tandain dulu ya. Pertama, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup umum juga. Bagaimana sih caranya itu mengurangi masalah pengangguran, ya kan? Karena di sini apa sih peran rumah tangga produsen untuk mengatasi masalah pengangguran? Nah, kira-kira yang mana nih Noval nih? Dari A, B, C, D. Yang B, Kak. Yang B, oke, coba kita lihat. Oke, betul. Jawabannya adalah yang B, investasi untuk memperluas lapangan kerja. Sebenarnya di sini langsung kelihatan ya, kalau misalkan membahas tentang bagaimana sih caranya mengurangi pengangguran, ya jelas. Karena yang B di sini langsung kelihatan. Ya, kata kuncinya adalah lapangan pekerjaan. Nah, di sini betul. Ya. Kalau misalkan yang B, yang A, coba dilihat biaya produksi sehingga gaji meningkat. Ya, kalau misalkan meningkatkan biaya produksi, untuk yang A ini sebenarnya bukan mengurangi pengangguran ya, tapi justru memang bisa hilang. Untuk yang A di sini untuk meningkatkan kesejahteraan. Misalkan kamu kerja digajinya itu di bawah UMR lah, katakan 2 juta ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan? Ya dengan menaikkan gaji. Ya, bukan dengan menginvestasi lapangan pekerjaan. Kalau misalkan yang B, ya itu betul ya, karena memang di sini yang ditanyakan adalah bagaimana cara mengurangi pengangguran ya. Apa sih peran rumah tangga produsen dalam mengatasi masalah pengangguran? Itu tadi jawabannya adalah yang B, investasi untuk memperluas lapangan kerja ya.
Sampai sini ada yang mau tanyakan? Halo Kak Lisa, baru bergabung ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pembahasannya untuk menyelesaikan masalah pengangguran. Ya, dalam hal ini rumah tangga produksi alias RTP memiliki andil dengan cara meningkatkan salah satu produksi mereka, yaitu dengan membuka peluang menambah SDM atau menambah sumber daya manusia. Jadi bukan meningkatkan pengeluaran konsumsi pemerintah. Kalau misalkan di sini ya, konsumsi pemerintah ini sebenarnya nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali, ya. Jadi untuk yang C tidak berpengaruh. Apalagi yang D juga tidak berpengaruh, ya. Jadi C sama D sama-sama tidak berpengaruh. Sampai sini ada yang menanyakan? Gak ada? Kalisa, ada yang mau ditanyakan? Baru bergabung? Suara hujannya kedengeran nggak ya? Karena di sini hujannya terus banget nih saya. Kalau nggak kedengeran bisa bilang ya, Noval ya. Oh, Kalisa keluar lagi. Oke, kita lanjut Noval nomor 7. Perdagangan antar pulau atau antar daerah menyebabkan jumlah barang yang diproduksi meningkat. Di sini terjadi karena Oke, nah ini saya tandai lagi. Menyebabkan jumlah barang yang diproduksi meningkat. Ya. Nah, berarti kalau misalkan mau diganti menjadi pertanyaan yang simpel adalah apa sih yang menyebabkan barang yang diproduksi itu meningkat? Coba kira-kira yang mana nih jawabannya? yang C, Kak. Yang C, Yang apa C. ya? Yang C, pendapatan masyarakat semakin tinggi. Oke, boleh juga. Coba. Oke, yang B jawabannya ya. Bahan baku produk semakin banyak. Ya, nah kenapa kok di sini malah bahan baku yang semakin banyak? Nah, karena di sini coba kamu lihat lagi, perdagangan antar pulau, antar daerah menyebabkan jumlah barang yang diproduksi ini meningkat nih. Ya. Jadi kalau misalkan meningkat, ini apa sih yang menyebabkannya? Ya, karena di sini jelas. Kita lihat pembahasannya. Dengan produk semakin luas, wah dari kuncinya udah salah ya. Sorry. Ini ditandain aja ya. Jawabannya bukan yang B, tapi yang D. Ya. Sini saya hapus. Nomor 7, jawabannya yang D. Nah, kenapa bisa jawaban yang D? Karena katakanlah di suatu daerah, misalkan di daerah kamu, di daerah Pasar Minggu, itu stok ayamnya cuma ada 5, sedangkan kamu itu harus menjualnya ke wilayah-wilayah lain, sampai ke wilayah Bekasi, lalu di wilayah Bogor, wilayah Tangerang, ya. Otomatis supaya barang yang diproduksi itu nggak menurun, itu kamu harus meningkatkan lagi. Nah, di sini makanya dibalik lagi, secara logikanya dibalik lagi. Ketika daerah pemasaran produk itu luas, kamu misalkan punya usaha tadi sampai ke Bogor, sampai ke Tangerang, sampai ke Depok, sampai ke Sumatera juga. Nah, kamu berarti otomatis ini harus menambah jumlah barang yang diproduksi. Karena kalau misalkan kamu memproduksinya kurang atau misalkan menurun, itu pasti kamu bakal diserobot sama orang lain. Ya, katakanlah
di wilayah Sumatera itu kamu kekurangan nih atau stoknya habis di Sumatera. Nah, kekosongan produksi kamu ini bakal diambil nih sama orang lain lahannya. Makanya ini yang membuat produksi harus terus meningkat. Ya, makanya di sini dengan pemasaran produk yang semakin luas, otomatis membuat produsen harus meningkatkan jumlah produksi agar ketersediaannya harus terjaga. Jadi stoknya harus ada terus nih, karena pasar kamu semakin banyak nih, semakin banyak yang mau beli. Sama halnya kalau misalkan kamu mau belanja online nih, nanya dulu, Kak ini ada nggak stoknya? Oh maaf stoknya habis. Itu pasti bakal membuat kamu, nyari aja deh ke toko lain. Nah ini yang harus dihindarkan. Ya, makanya produksi harus terus meningkat nih, harus dibanyakin lagi, gitu. Sampai sini mau ditanyakan? Noval, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Coba yang baru datang nih. Siapa namanya? Zafir, Muhammad Zafir. Halo Zafir. Ada suaranya, coba di unmute dulu Zafir. Oke, Zafir nggak ada suaranya. Kalau gitu yuk lanjut lagi Novel nomor 8. Dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor tingkat ASEAN, Indonesia mengalahkan diversi ekspor. Hal tersebut akan berdampak pada keadaan ekspor Indonesia berupa. Oke, nah di sini mungkin ada kata-kata yang agak asing nih di telinga atau asing di mata juga nih, ya, yaitu ini saya tandain diversifikasi, ya. Nah intinya kalau membicarakan tentang diversifikasi ini merupakan intinya ya. Sorry, apa nih? Intinya adalah membuat barang yang sejenis tapi beda merek, ya. Nah kira-kira apa sih nih contoh gampangnya nih menurut Noval? Misalkan nih saya kasih satu contoh ya dalam hal diversifikasi ini, itu kan tadi membuat barang yang sejenis tapi beda merek, katakanlah sepatu, ya sepatu Converse, bentuknya sama, ya modelnya sama, yang beda cuma merek. Misalkan nanti saya ganti namanya Airwalk, itu kan Converse sama Airwalk sama aja, ya cuma beda merek. Nah makanya itu disebut sebagai diversifikasi. Nah menurut Noval kira-kira bisa kasih contoh nggak? Kira-kira Noval mau bikin produk apa sih yang beda mereknya nih sama orang lain? Gimana Noval? Maksudnya gimana ya Kak? Oke, tadi maksudnya diversifikasi ini maksudnya adalah membuat barang yang sejenis nih, yang sama banget, yang persis, tapi beda mereknya nih. Mungkin ada beda juga dari bahannya, tapi secara luaran atau secara penampilan itu sama aja. Ya, itu maksudnya dari diversifikasi. Ya, nah tadi contohnya saya udah kasih, misalkan mau bikin sepatu Converse ya, yang modelnya buat sepatu sekolah, itu saya juga mau bikin dengan bentuk yang sama, model yang sama, mungkin dengan bahan yang sedikit berbeda, entah itu sedikit lebih bagus atau sedikit yang lebih murah, ya. Nah itu disebut sebagai diversifikasi supaya ada beda nih di pasar. Atau yang gampang lagi, kalau kamu main ke Indomaret, itu nanti ada
sabun banyak mereknya, ada yang Lifebuoy, ada yang Lux, ada yang Gift, lalu ada apa lagi merek-merek sabun, pokoknya kan banyak. Nah, tapi secara fungsi, lalu secara penggunaan itu sama aja sebenarnya. Itu yang dimaksud sebagai diversifikasi, yaitu penganekaragaman. Ya. Nah, makanya nomor 8 jawabannya adalah yang C. Supaya orang belanja itu beraneka ragam, ini komoditasnya nih beda-beda. Coba sini ya. Oke, tadi saya bilang diversifikasi adalah memproduksi beberapa produk dengan unsur intrinsik mirip, alias dalam-dalamnya mirip nih, tapi tetap memiliki perbedaan dari segi lain, misalnya ukuran, jenis, merek, dan sebagainya. Oke, tadi saya bilang menciptakan suatu produk yang sama, ya misalkan katakanlah yang gampang lagi, menciptakan handphone kayak iPhone nih. Di Amerika punya iPhone, misalkan Noval mau bikin namanya apa, Noval Phone atau N-Phone juga bisa. Ya, itu yang dimaksud sebagai diversifikasi, di mana produksinya sama, fungsinya sama, ya secara penampilan sama, makanya tadi di sini bilang unsur intrinsiknya mirip nih, dalam-dalamnya mirip, tapi tetap punya perbedaan dari segi ukuran, jenis, merek, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Nah, hal ini pasti akan berdampak pada, ini padanya belum sempat dilanjutin ya. Nah, jadi di sini akan berdampak pada keanekaragaman. Saya tambahin dulu. Dampak pada keanekaragaman komoditas. Ya, jadi paling enggak kamu kalau belanja itu enggak bosen lagi nih datang ke Indomaret mau beli sabun, ya Lifebuoy lagi, Lifebuoy lagi. Tapi udah ada merek-merek lain nih, entah itu Garnier atau misalkan Lux, entah itu pokoknya udah banyak deh mereknya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, diversifikasi. Oke, sampai sini masih bingung nggak nih Noval nih? Kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti kakak jelasin lagi nih. Dari saya udah paham. Oke. Wah, Zafir live lagi. Oke, kalau gitu kalau udah paham kita lanjut lagi ke nomor 9. Oke, ayo. Noval, lanjut lagi silakan. Salah satu manfaat yang diperoleh Indonesia atas hubungan ekonomi dengan negara ASEAN di bidang ketenaga kerjaan adalah Oke, nah ini juga sebenarnya langsung kelihatan nih inti pertanyaannya, ya, manfaat hubungan dengan ASEAN di bidang ketenaga kerjaan, ya, kira-kira yang mana nih? Langsung kelihatan pasti ini. Nah, ini misalkan kita mulai dari yang D dulu deh nih, meningkatkan industri padat modal, ya. Kalau misalkan di sini kata kuncinya adalah modal, ya, si padat modal, berarti yang D adalah di bidang ekonomi, ya. Lalu berikutnya yang C, nah ini juga hati-hati nih, hati-hati bisa terkecoh, ya, karena sama-sama ada kata tenaga kerja, ya, tapi kenapa bukan jawabannya atau kenapa bukan yang C, ini lanjutannya asing, ya. Nah, kalau misalkan di sini meningkatkan pemakaian tenaga kerja asing, sini berarti tidak ada manfaatnya untuk Indonesia. Ya. Nah, kalau misalkan di sini memang ada manfaatnya dalam bidang ketenaga kerjaan, tapi di sini kan Indonesia tidak memperoleh langsung, ya, karena yang kerja adalah tenaga kerja asing, bukan orang Indonesianya, ya kan? Nah, lalu lihat lagi yang B di sini ada memperluas pasar produk dalam negeri. Ya, kalau misalkan yang B di sini sama dengan yang C, yaitu manfaat secara ekonomis. Ya.
Berarti jawabannya tinggal satu nih. Ya, jawabannya adalah yang A, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Ya, karena udah jelas nih hubungan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Misalkan karena ada hubungan ini, pekerja-pekerja Indonesia ini bisa bekerja di Vietnam, bisa bekerja di Malaysia, bisa bekerja di Singapura atau di Filipina dan negara-negara lainnya di ASEAN. Ya. Nah, ini nampak pada kata kunci bidang ketenagakerjaan, di mana kerjasama dengan ASEAN akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih bingung, Noval? Enggak ada, Pak. Enggak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi nomor 10. Yuk, monggo Noval. Hubungan ekonomi Indonesia dengan Singapura ditandai dengan perdagangan antar negara. Melalui hubungan ekonomi ini, masyarakat Indonesia dapat. Oke, nah ini yang ditanyakan adalah kira-kira apa sih yang Indonesia dapat nih dari hubungan dengan Singapura nih? Kira-kira manfaatnya apa sih? Ya, atau inti pertanyaannya apa manfaat untuk Indonesia? Yang mana nih? Menguasai perekonomian negara Singapura, memperoleh bantuan ekonomi, melakukan kegiatan ekspor impor, menghindari krisis ekonomi dengan bantuan Singapura. Kira-kira menurut Noval yang mana nih? Manfaat kita sebagai orang Indonesia ini kita ada hubungan ekonomi nih dengan Singapura. Kira-kira yang mana nih manfaatnya? Yang D, Pak. Yang D, menghindari krisis ekonomi dengan bantuan Singapura. Oke, nah jawaban yang tepat adalah yang C, melakukan kegiatan ekspor impor dengan Singapura. Nggak apa-apa Noval, karena memang di sini bisa menjebak nih, apalagi yang B. Ya, B, C sama D ini pasti bakal bikin kamu berpikir. Nah, karena kalau misalkan melihat yang A, di sini kan kita nggak mungkin. Karena ini tujuannya tujuan penjajahan ya, menguasai, memonopoli, ya kan? Gak mungkin menguasai perekonomian negara orang lain. Dalam konteksnya negara-negara sudah merdeka, ya. Nah, untuk yang B di sini memperoleh bantuan ekonomi. Ya. Kalau misalkan di sini memperoleh bantuan ekonomi, sebenarnya posisinya sama aja kedua negara. Ya. Jadi nggak ada yang lebih maju, walaupun memang secara fasilitas terlihat bahwa Singapura itu kelihatan lebih maju ya. Tapi kalau misalkan secara ekonomi ya Indonesia jauh lebih maju ya. Buat apa kita bergantung kepada negara yang nggak punya komoditas? Karena Singapura itu kan nggak punya komoditas, makanya mereka sering impor ya. Nah, untuk yang D di sini tadi jawaban kamu D. Kenapa sih Kak bukan yang D, menghindari krisis ekonomi dengan bantuan Singapura? Ya. Nah, kalau misalkan menghindari krisis ekonomi, ini kita bukan kepada Singapura. Lebih tepatnya ini kita kepada PBB-nya, yaitu Organisasi Dunia. Jadi sebenarnya nggak ada ngaruh apa-apanya juga ya pada PBB. Atau di sini saya tambahin lagi kepada Bank Dunia. Ya, jadi Singapura pun pasti juga nggak bisa memberikan bantuan lebih apabila Indonesia lagi krisis, Indonesia lagi ada kesulitan ekonomi, ya. Jadi yang jelas di sini Singapura tidak punya andil dalam mengupayakan Indonesia terbebas dari krisis ekonomi. Jadi yang paling tepat adalah melakukan kegiatan ekspor impor dengan Singapura. Karena tadi yang kita udah bahas di soal awal itu, ya memang betul ketika kita punya potensi antar daerah, katakanlah Singapura itu nggak punya timah, ya tapi Indonesia ini melimpah nih timahnya. Pasti ya karena hubungan yang baik, Indonesia akan mengeksporkan atau mengirimkan
si timah ini ke Singapura, lalu Singapura nanti membalas jasa dengan uang. Jadi Singapura ya bayar juga. Ya, ada keuntungan di balik perdagangan. Indonesia dapat duit, dapat keuntungan, Singapura dapat bahan baku. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini hubungan ekonomi antar negara sudah pasti akan memudahkan masing-masing negara dalam melakukan transaksi perdagangan. Ya, jadi di sini bukan memperoleh bantuan ekonomi juga, karena untuk yang B sama D ini lebih khusus atau bisa juga ini kepada PBB atau kepada Bank Dunia. Jadi bukan kepada negara yang hitungannya itu bahkan bisa dikatakan lebih kecil daripada Indonesia, ya. Gitu, Noval. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi atau ada yang mau ditanyakan, Noval? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nomor 11. Ayo, silakan. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis. Oke, nah ini sebenarnya soal yang agak membingungkan, tapi sebenarnya lumayan simpel kalau misalkan mau dilogikakan. Ya, kenapa dibilang simpel? Karena pertama di sini kamu bisa lihat kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia. Ya, ini udah ada kata kuncinya, ekonomi kelautan ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional. Maksudnya adalah sekarang nih Indonesia lagi berubah nih. Ya, Indonesia udah nggak bangun pembangunan di daratan lagi nih. Tapi Indonesia berubah mengarah pembangunannya ke kelautan. Ya, nah kenapa kelautan enggak? Karena di sini udah kelihatan dari awal soalnya kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia. Nah, kalau misalkan dari kata kelautan ya berarti udah pasti kelautan. Ya. Sedangkan di sini untuk jawaban yang A, B, C, kenapa bukan yang A, B, C, Kak? Karena kan bisa aja perikanan. Karena memang bagian dari kelautan, pariwisata lalu pelayaran juga. Nah, di sini saya tandai tadi ya. Bagian dari lautan. Ya. Jadi kebangkitan ekonomi pembangunan berbasis kelautan ini bisa juga menjadi pariwisata, misalkan di dalam laut itu kaya akan ikan yang indah-indah atau terumbu karang, itu bisa dijadikan pariwisata bawah air. Jadi banyak penyelam yang mau menyelam, lalu banyak juga di sini misalkan perikanan, kita punya potensi lobster, kita punya potensi ikan-ikanan, potensi udang segala macam. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pembangunan supaya ikan-ikan ini menghasilkan keuntungan bagi ekonomi Indonesia. Nah, lalu berikutnya di sini pelayaran juga bagian dari kelautan. Nah, maksudnya apa nih, Kak, kalau pelayaran? Pertama, ini pasti kita akan membangun pelabuhan. Lalu kedua, kita akan membangun kapal-kapal kapal laut yang canggih untuk memenuhi pembangunan di kelautan. Gitu. Ya. Nah, ini pembahasannya juga. Indonesia merupakan negara maritim atau negara kepulauan dengan kekayaan laut yang melimpah. Ya, dalam hal ini pembangunan nasional mulai berfokus nih pada pembangunan di sektor kelautan. Jadi dari kata awalnya aja udah kelihatan ya, kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia. Jadi kalau misalkan pariwisata doang, ya kasihan dong perikanan masa nggak dibangun. Lalu kalau misalkan pelayaran, masa pariwisata sama perikanan nggak dibangun. Jawaban adalah kelautan. Ya, karena kelautan ini mencakup dari ketiganya. Kayak tadi bagian dari kelautan. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Silakan, lanjut lagi Noval. Sektor perikanan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena Oke, nah yang ditanyakan adalah emang di perikanan Indonesia ada apa sih? Kira-kira apa sih yang menyebabkan potensi perikanan Indonesia itu banyak? Kira-kira yang mana Noval nih?
Eh, yang D, Kak. Oke, nah coba kita lihat jawabannya yang D, betul ya. Nah, karena di sini udah terlihat nih dari pertanyaannya, bisa kita logikakan juga. Sektor perikanan Indonesia ini memiliki potensi sangat besar. Ya. Nah, maksudnya apa sih ini besar ini, atau kenapa sih yang menyebabkan bisa dikatakan besar? Ya. Kalau misalkan kita lihat yang A, ya ini bukan sektor perikanannya, tapi tadi kalau misalkan kita lihat di jawaban sebelumnya, masuk ke dalam pelayaran. Ya. Nah, lalu yang B memiliki perairan dengan ombak yang besar. Nah, misalkan di sini dalam kaitannya adalah olahraga surfing atau olahraga berselancar. Jadi yang B ini bisa masuk ke dalam pariwisata. Ya. Nah, lalu yang C. Nah, ini kalau yang C udah mulai nggak nyambung nih kalau kamu lihat nih yang C. Ya, masa ada daratan? Kan kita lagi bahas tentang perikanan. Ya toh? Nah, kalau gitu jawaban yang paling tepat adalah yang D, betul. Memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Ya, nah ini pembahasannya. Lagi-lagi dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara maritim nih, atau negara kepulauan yang kekayaan laut yang sudah pasti melimpah. Nah, dengan kekayaan laut yang melimpah inilah sudah pasti menguatkan bahwa keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi yang besar. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu laut kita pasti memiliki potensi yang besar, punya hasil-hasil ikan atau hasil-hasil laut yang mendatangkan potensi ekonomi yang menguntungkan, sangat menguntungkan gitu. Ya. Oke, lanjut, Novel, apa ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Silakan Novel, nomor 13. Industri pelayaran di Indonesia saat ini belum memiliki daya asing yang baik. Daya Hal saing. tersebut ditunjukkan dengan Oke, nah ini tadi industri pelayaran Indonesia saat ini belum memiliki daya saing, ya bukan daya asing. Kalau daya asing berarti orang luar gitu. Kalau daya saing berarti kita belum punya lawan nih, ya. Nah di sini sorry, maksudnya daya saing adalah kita belum bisa bersaing nih sama luar negeri. Misalkan kita belum bisa bersaing sama Malaysia, kita belum bisa bersaing dengan negara-negara ini yang punya pelayaran yang bagus. Katakanlah kayak Inggris, kayak Amerika, itu kan kapal-kapalnya udah canggih. Kapal-kapalnya udah besar-besar banget. Kalau misalkan kamu tahu kapal Titanic, lalu kapal-kapal layar di luar negeri itu kan mewah-mewah banget kelihatannya, ya. Nah, untuk nomor 13, kira-kira jawabannya yang mana nih menurut kamu? Ini kira-kira kenapa nih kita belum bisa bersaing nih sama negara luar nih? Kita belum bisa ngelawan nih. Ya kan, Indonesia saat ini belum memiliki daya saing, alias kita belum bisa ngelawan. Kira-kira apa yang menyebabkan? Kira-kira kenapa kita belum bisa bersaing ya? yang A, Kak. Yang A, oke, coba kita lihat. Oke, betul. Jawabannya yang A, muatan armada kapal yang tergolong rendah. Ya. Nah, di sini pembahasannya dalam hal muatan penumpang ataupun barang pada kapal laut masih tergolong rendah, ya, jika dibandingkan dengan moda transportasi lain. Adapun faktor yang membuat rendahnya jumlah muatan, ya, rendahnya jumlah muatan itu adalah durasi perjalanannya yang masih cukup lambat. Ya. Nah, ini misalkan kita lihat tergolong rendah dibandingkan dengan moda transportasi lain. Nah, kira-kira apa aja sih moda transportasi lain selain yang di laut? Kira-kira apa aja, Noval? Nah, sini saya sekali kasih contoh. Satu adalah kereta, ya, kereta api. Nah, kereta api ini menjadi muatan atau pembawa muatan penumpang dan juga barang yang cukup ramai di Indonesia, karena waktunya juga cukup cepat kalau dibandingkan sama kapal laut. Kapal laut itu bisa sampai berjam-jam atau berminggu-minggu,
Ya, kalau misalkan dari Jakarta ke Semarang itu bahkan lebih cepat menggunakan kereta api dibandingkan kapal laut. Lalu berikutnya ini yang menjadi salah satu transportasi utama dalam hal durasi atau dalam hal kecepatan adalah pesawat. Ya, bukan tidak mungkin pesawat itu bisa membawa muatan itu sangat cepat dibandingkan moda transportasi lain. Walaupun di sini ada harga yang harus dibayar. Makanya di sini bisa dikatakan secara ongkos ini mahal. Nah, kalau kereta api mungkin masih agak terjangkau karena durasi perjalanannya yang tengah-tengah kalau di antara kapal laut dengan pesawat, atau bisa juga dengan transportasi darat lainnya. Gitu. Ya. Jadi betul jawabannya yang A. Ya, kalau yang B di sini kalau kamu lihat posisi pelabuhan yang letaknya kurang strategis. Nah, sebenarnya kalau posisi pelabuhan di sini Indonesia sebenarnya udah strategis. Ya, karena kan nggak mungkin kalau letak pelabuhan yang tidak strategis untuk apa dibangun. Lalu yang C di sini pelabuhan yang belum memadai untuk kapal-kapal besar. Nah, ini kalau misalkan kamu lihat pelabuhan-pelabuhan yang ada di Tanjung Priok, itu kan pelabuhan kalau bisa dibilang pelabuhan internasional, pelabuhan yang besar, ya. Lalu berikutnya di yang D, ini arus ombak yang cukup besar di perairan Indonesia. Nah, kalau misalkan yang D, ini sebenarnya nggak ada sangkut pautnya juga ya, sama kenapa industri pelayaran Indonesia itu nggak punya daya saing yang baik. Jadi kalau misalkan kita melihat kenapa belum memiliki daya saing, ini kita kembali lagi kepada transportasinya itu kenapa. Bukan kita melihat alamnya, kita bukan melihat cuacanya kayak gimana, kayak gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Silakan nomor 14, Noval. Perhatikan pernyataan berikut. Dampak positif yang dipengaruhi oleh adanya objek wisata bahari di suatu kawasan ditunjukkan oleh angka. Oke, nah ini pertanyaannya adalah kira-kira apa sih dampaknya misalkan di wilayah kamu ini ada objek wisata bahari ya. Nah, kalau misalkan berbicara wisata bahari, ini merupakan wisata air ya, wisata kelautan. Nah, ini wisata kelautan. Nah, kira-kira dampaknya apa nih kalau misalkan di wilayah kamu di Pasar Minggu ini ada wisata kelautan nih. Misalkan ada laut yang bagus, ada pantai yang bagus di Pasar Minggu. Kira-kira dampaknya apa nih buat wilayah kamu ya? Yang B, Kak. Yang B 2, 3, 4. Oke, coba kita lihat. Oke, betul lagi. Jawabannya yang B ya. Nah, di sini kita langsung lihat pembahasannya. Nah, ini menjadikan kawasan tersebut viral. Nah, ini coba kamu lihat yang nomor 1 ya, pernyataan pertama ini. Menjadikan kawasan tersebut viral itu bukan merupakan dampak dari adanya objek wisata. Nah, viral ini biasanya adalah latar belakangnya nih. Kalau misalkan mau rame, ya diviralin. Itu kan berarti maksudnya adalah latar belakangnya. Ya. Atau penyebabnya, penyebab wisata bahari ramai. Penyebab dari nomor 2, 3, 4. Ya, bukan dampaknya. Lalu berikutnya di sini ada juga di pernyataan nomor 5. Ini kamu lihat yang nomor 5. Membuat suatu kawasan menjadi ramai pengunjung. Ya, ini kurang lebih sama dengan nomor 1, di mana keramaian pengunjung tidak selalu membawa dampak positif juga sebenarnya. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai penyebabnya. Ya, ini saya tandain. Yang 1 itu merupakan penyebabnya. Penyebab 2, 3, 4. Ya. Begitu juga yang nomor 5. Itu merupakan penyebabnya atau faktor-faktornya lah. Sebab 2, 3,
4. Ya. Jadi betul jawabannya itu yang B, 2, 3, 4. Menambah devisa negara melalui wisata asing. Ya, kalau misalkan di wilayah kamu tadi ada wisata bahari atau ada wisata air, ya. Ketika ada wisatawan asing, ada bule-bule datang, kan otomatis harus membayar tiket masuk. Nah, tiket masuk ini dia harus menukarkan duit asing, misalkan menukarkan dolar ke rupiah. Nah, dolar inilah yang ditukarkan itu akan menjadi devisa keuntungan negara. Lalu yang tiga, pernyataan tiga ini udah pasti meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena tadi kalau misalkan yang nomor 2 aja itu banyak wisatawan asing dan juga banyak wisatawan lokal, itu udah pasti meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu yang 4 juga karena ramainya suatu wilayah itu pasti wilayah tersebut akan butuh nih orang yang buat jagain, orang yang buat jagain loket, orang buat jagain kebersihan, orang yang buat security segala macamnya, pasti akan menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Seperti itu. Oke, ada yang bertanyakan Nopal? Nomor 14. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Oke, nomor 15. Silakan, Noval. Adanya berbagai program redistribusi pendapatan di Indonesia diharapkan dapat mewujudkan harapan pemerintah, yaitu Oke, nah di sini ada ketemu lagi kita kata-kata yang mungkin agak asing juga di mata ataupun di telinga, ya, yaitu redistribusi pendapatan, ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang redistribusi, ya, ini lebih kepada pemberian kembali. Kembali dana pemerintah ke warga. Ya. Nah, tentang redistribusi pendapatan ini juga bisa dikatakan contohnya yang familiar di sekolah adalah KJP, ya, Kartu Jakarta Pintar, di mana dana yang didapatkan di KJP itu ya dari pajak-pajak juga, dana-dana pemerintah, lalu dikirim lagi ke rakyat, dikirim lagi ke orang yang membutuhkan, dikirim lagi ke orang yang punya kartu KJP atau Kartu Jakarta Pintar, ya. Nah, kira-kira pemberian dana tersebut itu apa sih yang diharapkan pemerintah atau tujuannya apa sih pemerintah mau ngapain gitu ngasih dana lagi ke rakyatnya? Kira-kira yang mana nih? Kira-kira yang mana? yang Pak? D, Kak. Yang D, naiknya pendapatan nasional. Oke, coba kita lihat jawabannya. Oke, nah ini jawabannya adalah yang A. Ya, nggak apa-apa Noval. Karena memang di sini masalah pendapatan nasional juga bisa menjadi jawabannya, tapi kan di sini kita lihat lagi pembahasannya. Ya, program redistribusi pendapatan adalah suatu program yang merupakan usaha pemerintah untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat ke yang tinggi, dari yang tinggi ke masyarakat yang berpendapatan rendah, ya. Nah, dana ini atau program ini dijalankan salah satunya dengan pemungutan pajak. Jadi misalkan tadi pajak hasil bumi, lalu pajak misalkan pajak penghasilan, pajak kamu belanja di Indomaret, PPN, pajak penghasilan negara itu akan diberikan kembali kepada rakyatnya. Ya, nah program ini penting karena bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi yang tidak terlalu besar. Nah, lalu kenapa Kak kok bukan yang D? Ya, nah kalau yang D di sini pendapatan nasional, sebenarnya kalau kita berbicara tentang redistribusi di sini bukan untuk menaikkan pendapatan. Ya, kalau misalkan untuk menaikkan pendapatan nasional itu bukan dengan redistribusi, yaitu dengan menaikkan hasil produksi, ya. Jadi bukan dengan redistribusi pendapatan, bukan, tapi
suatu perusahaan, suatu negara, suatu provinsi, pokoknya suatu wilayah itu harus menaikkan hasil produksi. Ya, hasil produksi itu bukan maksudnya menaikkan jumlah barang, bukan itu, tapi menaikkan pendapatannya, hasil jualnya. Ya, dari hasil jual itulah nanti pendapatan nasional akan bertambah, pendapatan wilayah akan bertambah. Makanya kalau bisa dibilang pendapatan Jakarta kenapa lebih tinggi ya daripada wilayah Depok? Karena Jakarta itu memang lebih tinggi pendapatan nasionalnya, karena Jakarta itu kan merupakan pusat perekonomian, pusat pemerintahan, yang jelas pusat perdagangan itu ada di Jakarta. Dibandingkan Depok itu perdagangan di Depok itu lebih rendah dibandingkan di Jakarta. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa bukan yang D, Kak, jawabannya. Nah, untuk yang A di sini pembangunan nasional. Nah, terkait pembangunan nasional ini jangan berpikiran bahwa yang namanya pembangunan itu hanya pembangunan gedung atau pembangunan fasilitas, bukan. Tapi di sini membangun yang dibangun dalam pembangunan nasional adalah seluruh sektor. Ya, seluruh sektor maksudnya apa, Kak? Itu membangun fasilitas dan manusianya atau SDM. Ya, itu yang dimaksud sebagai pembangunan nasional. Jadi kalau misalkan ketemu lagi sama kata-kata pembangunan nasional, itu jangan berpikiran bahwa mau bangun stasiun atau bangun bandara, terus bangun jalanan, bangun gedung, dan bangun lainnya. Nah, tapi juga meliputi membangun manusianya. Contohnya membangun Sinoval atau membangun si Kalisya, membangun manusianya supaya lebih pintar lagi ke depannya, supaya bisa berinovasi lagi di Indonesia. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan? Noval atau Kalisya? Gak ada? Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Nomor 16, silakan Noval. Besarnya selisih pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah dapat memberi dampak negatif. Dampak negatif tersebut berupa. Oke, nah di sini kita lihat ya supaya tidak bingung nyari jawabannya, karena dari A, B, C, D ya ini sebenarnya merupakan dampak negatif semua nih. Tapi dampak negatif dari apa aja nih? Ini kita lihat di sini kata kunci yang pertama adalah masyarakat kelas atas. Di sini bisa masuk pejabat, bisa masuk bos, bisa masuk pengusaha, ya pokoknya orang-orang kaya lah, ya. Lalu masyarakat kelas bawah, ya masyarakat kelas bawah ya biasa-biasa aja, warga biasa kayak kita gini kan, warga-warga biasa yang nggak punya pengaruh lebih untuk negara gitu. Nah, makanya di sini kira-kira apa sih dampak negatifnya? Nah, kalau misalkan kamu lihat di sini, hati-hati karena untuk yang A di sini betul nih, kriminalitas betul, ya. Karena kriminalitas juga dilakukan oleh kelas bawah. Lalu kemiskinan, nah itu juga betul. Tapi hati-hati di sini untuk yang poin terakhir, ya. Nah, kenakalan remaja ini bukan karena masyarakat kelas atas dan kelas bawah, ya. Kalau misalkan tentang kenakalan remaja, itu merupakan dampak negatif dari pergaulan. Nah, jadi nggak ada tentang besar selisih juga, nggak ada perbedaan gaji bos sama gaji karyawan, yang enggak, ya. Lalu yang B di sini kita ketemu lagi nih, ya, kenakalan remaja sama tawuran pelajar. Nah, untuk tawuran pelajar ini juga sama karena pergaulan, ya. Kesenjangan sosial. Nah, kalau berbicara tentang kesenjangan sosial, ini betul, ya. Karena adanya perbedaan menghasilkan kesenjangan. Nah, untuk yang C di sini semakin maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini kalau misalkan yang C di sini sebenarnya nggak ada masalah sama kelas bawahnya, ya. Melainkan untuk yang C ini merupakan masalah kelas atas.
Walaupun tidak mungkin juga kita sebagai masyarakat kelas bawah, kita pasti pernah melakukan korupsi. Salah satunya korupsi waktu. Ya terlambat masuk sekolah, lalu malas mengerjakan tugas, mengulur-ulur waktu, ya kan itu termasuk ke dalam korupsi waktu. Seharusnya kita bisa menggunakan waktu itu dengan baik, tapi ternyata kita menggunakan waktu ini dengan salah. Nah itu maksud sebagai korupsi waktu. Nah, makanya untuk nomor 16 jawabannya adalah yang D, ya. Kayak di sini ada gizi buruk, betul. Ya, gizi buruk, kemiskinan dan kriminalitas. Karena kalau misalkan masyarakat kelas bawah yang memiliki pendapatan sangat rendah, itu bukan tidak mungkin anaknya bisa susah makan, jarang makan, bahkan kalau makan ya mungkin apa adanya nasi sama garam, atau misalkan cuma nasi doang, nasi kering, itu kan nggak ada gizinya, makanya dapat berdampak pada gizi buruk. Nah, lalu kemiskinan juga sudah pasti, ya. Lalu juga kriminalitas. Nah ini kenakalan remaja dan tawuran remaja merupakan dampak negatif dari yang diakibatkan oleh masalah-masalah sosial, salah satunya pergaulan itu tadi. Ya. Lalu KKN, ini korupsi, kolusi, nepotisme, bukan KKN Desa Penari ya. Ini merupakan penyelewengan yang seringkali dilakukan masyarakat kelas atas. Jadi seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Noval? Atau Kalisa? Dari saya nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut terakhir. Ini nomor 17 karena kita 3 menit lagi ya selesai. Silakan Noval. Berikut merupakan konsep ruang yang tepat adalah. Oke, nah kita masuk ke dalam konsep ruang ya. Kalau misalkan berbicara tentang ruang, ini sebenarnya pertanyaannya adalah di mana ya. Di sini kalau kita lihat jawaban yang A, ruang kejadian yang terjadi saat sekarang dan tidak ada pengaruhnya dengan peristiwa masa lampau. Ya. Nah, untuk yang A, kenapa ini saya bilang kurang tepat ya? Karena di sini ada kata-kata tidak ada pengaruh. Ya. Ini seharusnya masih ada pengaruh. Bahkan sangat berpengaruh dengan peristiwa masa lalu. Ya. Lalu yang B, setiap ruang memiliki karakteristik yang sama. Nah, ini kayak kita lihat kata kuncinya adalah yang mengakibatkan salah adalah yang sama. Misalkan ruang tadi kan itu di mana? Pasti ada perbedaan di antara Pasar Minggu, Kalibata, lalu Tebet, lalu Pancoran, itu kan pasti beda karakteristiknya. Misalkan orang Pasar Minggu itu ngomongnya halus. Halus bukan artian ngomongnya sopan gimana ya, tapi artian bahasanya halus, pelan, atau terus lanjut Kalibata ini ngomongnya kenceng-kenceng nih, keras-keras nih ngomongnya. Lalu yang Pancoran ini juga ngomongnya agak-agak halus tapi nggak kasar-kasar banget ya. Terus orang Pancoran atau Kalibata tadi ngomongnya juga sama, halus. Ya, jadi setiap ruang atau setiap tempat itu pasti punya karakteristik yang beda-beda ya. Lalu berikutnya ini yang D, ruang merupakan tempat manusia. Nah, ini kita langsung nemu nih kata kuncinya. Ruang merupakan tempat manusia melakukan interaksi. Iya betul. Misalkan kamu lagi interaksi sama saya, lagi ngobrol sama saya, Noval, ruangnya di mana? Ya di Google Meet. Ya, ini adalah ruang, tempatnya di mana? Ya di Google Meet. Kita sekarang lagi bertemu. Ya. Nah, untuk yang D kita lanjutin terakhir. Ruang tidak saling mempengaruhi dengan kejadian di ruang lainnya. Nah, ini yang membuat salah adalah ruang itu saling mempengaruhi, ya. Contohnya, apa yang saya bicarakan sekarang atau di ruang Google Meet ini pasti akan mempengaruhi kamu di kelas sekolah kamu. Ya, jadi itu ruang itu pasti saling akan mempengaruhi. Kalau misalkan nggak ada pengaruhnya, ya sebenarnya nggak ada apa-apa, berarti nggak ada interaksi. Ya, itu yang dimaksudkan sebagai ruang tidak mempengaruhi dengan kejadian ruang lainnya. Ini makanya jawabannya adalah yang C. Ruang merupakan tempat manusia melakukan interaksi. Entah itu ngobrol, entah itu ada kontak sosial, entah itu bermain, entah itu bercanda. Ya. Nah, ini konsep ruang adalah suatu tempat di permukaan bumi yang merupakan tempat semua makhluk untuk hidup.
ya, dan melakukan segala aktivitasnya. Makanya tadi ya nonton TV, ya dengerin lagu, di mana ya? Pertanyaannya adalah di mana ruangnya. Oke, Noval sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung nggak kira-kira? Dari saya nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, Kalisa gimana? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berhubung sudah jam 4, terima kasih yang sudah hadir, Noval dan Kalisa. Semangat PAT-nya, semoga berhasil, ya, semoga lancar. Dan kita bertemu di pertemuan lainnya. Saya akhiri, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.